sallallahu alaihi wasallam bihi
خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع العظيم، والحمد لله الذي جمعنا بهذا الشهر العظيم، والحمد لله الذي جمعنا بهذه المناسبة العظيمة. نور الله لنا وإياكم حياتنا ومماتنا، حركاتنا وسكناتنا في دنيانا وأخرانا، آمين اللهم آمين. بارك اللهم لنا بهذا الشهر المبارك وفي شعباننا وبلغنا رمضان. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, yang Maha membukakan bagi kita pintu-pintu kemuliaan dan kemudahan di dalam kehidupan, dan Maha menuntun kita dengan tuntunan-tuntunan keluhuran, dan Maha mengangkat derajat kita kepada keluhuran yang lebih dan lebih dengan kebangkitan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Bulan agung ini mengingatkan kita pada peristiwa yang terluhur sepanjang usia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan teragung dari segenap perjalanan yang pernah ada dari seluruh makhluknya Allah, di mana menembusnya sang Nabi batas seluruh makhluk berhadapan dengan Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian ini, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, bahwa ketika aku sedang berbaring, maka kulihat atap rumahku terbelah, dan datanglah Jibril alaihi salatu wassalam dan membawa tangan dan membelah dadaku, lalu bersamanya membawa baki atau nampan emas yang berisi dengan hikmah, lantas dituangkan, dipenuhkan kepadanya di hatiku, lalu dikembalikanlah keadaan hatiku, jantungku pada tempatnya, lalu kulitku pun kembali tertutup, lalu aku dibawa menuju Isra wal Mi'raj. Dan dari rangkaian beberapa hadis lainnya, riwayat Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam diisrakan terlebih dahulu menuju Masjidil Aqsa, dan sebelum mencapai Masjidil Aqsa berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahaitu Musa qaimun fi qabrihi yusalli." Aku lihat Nabi Musa berdiri di atas kuburnya melakukan salat, dan kulihat Nabi Musa itu rambutnya lurus dan wajahnya berwibawa dan seakan suci dari segala perbuatan dosa. Lalu kulihat pula Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, wajahnya kemerah-merahan dan tampak sedemikian segarnya seakan-akan baru selesai dari mandi suci yang bersih. Dan aku lebih mirip kepada Nabi Allah Ibrahim daripada semua Nabi yang lain, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa dan lainnya. Aku yang paling mirip kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan beliau berjumpa di Masjidil Aqsa, masjid yang menjadi pertemuan antara seluruh Nabi dengan pemimpin para Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Masjidil Aqsa ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, "Wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali ada di muka bumi?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Masjidil Haram."
Lalu masjid apa? Lalu Masjidil Aqsa. Berapa perbedaannya? Riwayat pertama mengatakan hanya berbeda 40 tahun, kemudian dibangun Masjidil Aqsa. Riwayat lain mengatakan 40 apa? 40.000 tahun atau 40.000 bulan atau 40. Namun riwayat lain mengatakan 40 tahun. Dua riwayat dalam Sahih Bukhari beristilah para imam di dalam hal ini. Hadirin hadirat, ketika Rasul berjumpa dengan para nabi dan Rasul di Masjidil Aqsa, lalu beliau mengimami salat, lalu beliau menaiki sebuah batu dan akan berangkat menuju ke langit. Di saat itu batu turut mengantarkan Nabi sampai beberapa meter di atas permukaan bumi. Dan setelah Rasulullah SAW ingin meneruskan, batu itu tidak mau lepas dari kakinya Sayyidina Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan batu untuk tidak ikut Mi'raj karena tidak mendapatkan izin untuk ikut Mi'raj. Batu itu tetap menggantung pada tempatnya hingga saat ini, tidak jatuh ke bumi, berada di udara. Demikian ada hingga saat ini di Masjidil Aqsa. Di saat injakan kaki Nabi SAW, ia tidak mau berpisah dengan injakan kaki Muhammad Rasulullah. Rasul melepaskannya, ia tidak mau kembali ke bumi dan diizinkan Allah sebagai ibrah, sebagai lambang bagi kita, peringatan bagi kita. Batu-batu pun mencintai Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam memasuki pintu langit yang pertama dan tidak dibuka oleh malaikat. Jibril meminta malaikat membuka pintu-pintu langit pertama dan malaikat berkata, "Siapa yang datang?" Jibril berkata, "Aku Jibril." "Kau tidak datang sendiri?" "Ya, aku bersama Muhammad." "Awakah urusin ilaih?" "Apakah sudah beliau diutus waktunya?" Berkata Jibril, "Na'am." Maka berkata malaikat, "Marhaban bihi wa ni'mal majid." Selamat datang untuk Muhammad, semulia-mulia yang datang. Telah datang, pintu langit pertama pun dibuka untuk Muhammad Rasulullah SAW. Dan beliau bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, di Nabi Allah Adam dilihat seorang pria yang di sebelah melihat kanannya kelompok manusia, dan beliau tersenyum. Jika melihat ke kirinya kelompok manusia, beliau menangis. Berkata Jibril, "Ini ayahmu Adam." Nabi Allah Adam alaihissalam, Abul Bashar, ayah dari seluruh manusia. Jika ia melihat ke kanan, dia diperlihatkan keturunannya yang masuk surga, maka dia tersenyum. Jika ia melihat ke kiri, dia diperlihatkan keturunannya yang masuk neraka dan dia menangis. Dia berada di langit yang pertama, melihat kepada seluruh keturunannya di barat dan timur bumi Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Adam dan berkata, "Nabi Adam, marhaban bi ibn Saleh, marhaban bi Nabi Saleh wa ibn Saleh wa Nabi Saleh." Selamat datang wahai putraku yang saleh dan Nabi yang saleh. Maka beliau pun menembus langit kedua dan dibukakan pintu oleh malaikat dengan jawaban yang sama, "Marhaban bihi wa ni'mal majid." Selamat datang untuknya, semulia-mulia yang datang telah datang. Dan demikian Nabi menembus ketiga, keempat, kelima dan keenam, berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam yang berkata, "Marhaban bi Nabi Saleh wa akhi Saleh." Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh. Lalu beliau menembus langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan melihat Baitul Ma'mur yang keluar darinya 70.000 malaikat setiap harinya dan tidak pernah kembali lagi. Masing-masing terus beredar di alam semesta dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu menembuslah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke hadratullah Subhanahu wa taala yang kemudian kembali berjumpa dengan Nabi Musa. Berkata Nabi Musa, "Apa yang diberikan Allah padamu?" "Aku diwajibkan bagi umatku 50 waktu salat." Maka berkata
Nabi Musa, tidak akan mampu umatmu kembali kepada Allah. Maka Nabi SAW kembali kepada Allah, mohon keringanan, dikurangi 10. Demikian riwayat Sahih Muslim. Kembali lagi, lalu Nabi Musa berkata, berapa 40 waktu sholat? Tidak cukup, mohon pengurangan lagi, keringanan umatmu tidak akan kuat. Kali lagi Nabi Muhammad SAW berhadapan Allah, mohon keringanan, dikurangi lagi 10, dikurangi sampai 5 waktu. Nabi Musa berkata, kurang, balik lagi minta keringanan. Nabi SAW berkata, istahaitu min Rabbi, aku malu terus-terusan minta kekurangan pada Tuhanku. Maka terdengarlah seruan amdai tariqati wa khafaqtu li 'abdi, atau kama sudah kujalankan kewajibanku dan meringankan bagi hambaku 5 waktu salat, tapi seakan 50 waktu salat pahalanya setiap harinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali, dan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra itu, sebagai riwayat hadis yang kita baca tadi, bahwa beliau ditawarkan meminum air atau meminum air susu atau meminum arak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Maka berkata Jibril alaihi wassalam, kebaikan bagimu kau memilih kesucian. Taratul fitrah, kalau kau mengambil arak, maka seluruh umatmu akan terjebak dengan arak. Hal ini kelihatannya satu kalimat yang ringkas saja, namun dari hadis ini kita bisa mengupas suatu makna bahawa perbuatan Nabi SAW mempengaruhi seluruh perbuatan umatnya hingga akhir zaman. Sebab beliau tidak memilih arak, seluruh umatnya tidak terjebak oleh pengaruh arak hingga bisa meninggalkan arak. Walaupun ada di antara umatnya yang terjebak dengan arak, yaitu minuman keras, tapi sebagian besar bisa melepaskan diri dari jebakan arak itu sendiri. Jadi dikatakan oleh Jibril, kalau kau memilih arak, seluruh umatmu terjebak dengan arak, menunjukkan amal perbuatan Rasulullah SAW terikat erat dengan amal perbuatan umatnya. Banyak perbuatan umatnya yang baik disebabkan oleh perbuatan Nabi Muhammad SAW, di antaranya masalah ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. Saya berfirman demi bintang yang berpijar terang-benderang dengan keindahannya. Najm sama dengan kaukab, yaitu bintang, namun kaukab adalah bintang yang bercahaya mengambil cahaya dari bintang lainnya seperti bulan, dan najm adalah bintang yang bercahaya dengan cahaya sendirinya. Dan najm sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW idza hawa, ketika sedang berbicara dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa adalah kerinduan ataupun cinta. Wan najmi idza hawa, demi cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang bercahaya dengan cahaya keindahan Allah, sedang berbicara cinta berhadapan dengan Rabbul Alamin di malam Isra wal Mi'raj. Ma'dalla sahibukum wa ma'rawa, teman kalian yaitu Nabi SAW itu tidak menyesatkan dan tidak pula berbicara dari hawa nafsunya. Memain tujuannya hawa, tidak berbicara dengan sembarang bicara dari keinginannya. Itu illa wahyu
Semua yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan. Allamahu syadidul quwa, dia diajari oleh Jibril yang sangat kuat dan diberi kemampuan oleh Allah yang diberi kekuasaan dan diberi kewibawaan dan diberi wewenang oleh Allah. Fastawa, maka Nabi menembus batas seluruh makhluk mencapai Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala, lepas dari keterbatasan waktu dan tempat. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan beliau berada di puncak yang tertinggi, ufuk yang tertinggi. Termadana fatadalla, lalu beliau semakin dekat dan mendekat kepada Allah. Bahkan kalau ini awalnya hanya berjarak beberapa jarak yang dekat saja, sebagaimana riwayat Imam Qadhiyat di dalam Hujjatul Islam dalam kitabnya Asy-Syifa. Beliau berkata, di saat itu aku melintasi langit, dari langit pertama, kedua, ketiga, aku dengar gemuruh malaikat bertasbih dan berzikir kepada Allah. Jika aku melintasi muntahal khalaik berhadapan dengan Allah, tidak aku dengar lagi suara apapun. Enggak ta'atil aswar, enggak ta'atil manawir, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi pemandangan, tidak ada lagi apa-apa, dan aku dengar suara yang maha berwibawa. Udunu ya Muhammad, liyaqdaru rabbuka ya Muhammad, mendekat wahai Muhammad, tenangkan hatimu wahai Muhammad, seraya bersujud. Maka beliau berkata kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh sang Nabi, assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Bacaan itu diwariskan kepada kita setiap kali kita salat di dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Selalu kita mengucapkan percakapan antara Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'auha ila 'abdihi ma auha, maka diwahyukan kepada sang Nabi apa-apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Maka terberfuad marah, sungguh sang sanubari tidak dusta atas apa yang dikatakan. Allah tidak mengatakan maka kadzaba Muhammad marah, Allah mengatakan maka kadzaba fuad. Sehingga Nabi SAW digelari sanubari. Sang sanubari tidak dusta atas apa-apa yang disampaikannya. Apa tumarunahu ala ma yara, apa kalian ragu dengan apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadirin, demikian indahnya peristiwa Isra wal Mi'raj, dan insyaallah esok malam kita akan berdoa dan berzikir dengan zikir ya Allah 1000 kali di malam Isra wal Mi'raj insyaallah di Monas. Dan dengan penceramah utama insyaallah guru besar kita Al-Arif Billah Al-Muslim Al-Allamah Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid. Kemudian zikir jalalah insyaallah 1000 kali, dan doa kita di malam Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga menambah keberkahan, ketenangan, kebahagiaan bagi kita. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kita ketahui, esok malam acara kita dimulai 20.30 dan insyaallah sebelum jam 10 sudah selesai seperti majlis ini. Cuma mungkin agak sedikit lebih panjang karena tiketnya 1000 kali ya Allah. Lalu hari Rabu, ya, di lusa, hari Rabu sore jam berapa sekolah? Jam 3. Jam 13, jam 15, jam 15.00 di sini kita bersama TV One memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Munawwar hari Rabu jam 15.00 di sini. Ya, hari Rabu berlibur, betul enggak?
taklim, cuma di rumah saja. Nah, kalau seandainya dakwah zikir kita masuk TV, berarti masuk ke rumah-rumah hadirin hadirat yang mulia Allah. Jadi kita siarkan, ya, demikian. Juga untuk ke acara esok malam dibikin konvoy dari wilayah-wilayah itu dengan tertib, ya. Helm juga produksi baru keluar itu 1000 produksi 1000 helm baru selesai, yang baru-baru ya. Jadi yang kemarin alasannya kehabisan, sekarang keluar produksi baru 1000 helm lagi. Mohon maaf kalau seandainya harganya agak sedikit berbeda, karena kita ini kan ya seperti yang kalian ketahui, ya kita apa adanya. Jadi yang pertama dalam itu adalah dukungan dari donatur yang meminjami, bukan memberi. Modal utamanya dipinjami. Jadi kita bayar modalnya ya habis, tunggu lagi gitu. Begitu ada dana lagi baru kita bikin lagi, produksi lagi gitu. Jadi harganya agak berbeda karena memang dari pabriknya sudah menaikkan harga karena pembeliannya di waktu yang dekat sekarang ini, tapi masih di bawah harga standar daripada helm yang harganya di luaran. Tetap standar SNI, bukannya kampanye helm, ya. Tapi daripada kalian kehujanan atau masuk angin, tentunya lebih baik pakai helm, dan produksi helm kita lebih murah daripada kalian beli di luar. Itu kan membantu, ya. Terus selanjutnya cara terkeluar dari tabung yang 3. Selanjutnya apa lagi? Isu Syabar insyaallah di Monas, amin. Selanjutnya Awal Badar dan Nuzul Quran, tapi belum ditentukan tanggalnya. Jadi kita tidak berani menentukan tanggal malam 17 Agustus karena instruksi Guru Mulia Rasul Abdullah Rahimah bin Abdul untuk jangan terburu-buru menentukan tanggal karena Ramadan bisa berubah tanggal penanggalannya. Jadi jangan dulu menentukan tanggal kehabisan Masehinya sebelum ada keputusan jelas. Dan beliau meminta kita menyamakan acara malam Nuzul Quran dengan beliau di sana malam 17 Ramadan di sana di Hadramaut. Jadi puasa dan Idul Fitri tetap mengikuti di negeri kita, tapi acara zikir malam 17 Ramadan ikut sekarang dengan malam di sana 17 Ramadan. Jadi mungkin bisa minus 1 atau plus 1 dari malam 17 Ramadan di Indonesia mungkin. Jadi kita nanti keputusannya Ramadan kalau untuk Awal Badar dan Nuzul Quran. Kalau disebut siapa sudah jelas tanggal berapa sekurang. Nah, 16 Juli malam siapa, ya. Semoga acara-acara kita sukses dan semakin kubur dengan zikir nama Allah, dengan kerukunan, dengan keamanan, dengan kedamaian, dan kita doakan semua pihak yang turut mendukung daripada acara-acara yang juga dari aparat keamanan, dari aparat negara dan lainnya. Semoga semakin diberi kemuliaan oleh Allah SWT, mendukung keamanan dan gerakan kedamaian bagi wilayah kita, kota kita, bangsa kita. Amin. Selanjutnya kita beristighfar bersama imtithalan wa qidaan istri salafus salih wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qa'il wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih min yawmin akthar min 70 marrah. Imam Bukhari fi sahihi wa ighfirli wa rahmani wa tub alayya ya rabbi inni wa rahmi 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 wa tub alayya
Maka singkirkan musibah itu, gantikan dengan anugerah kemudahan. Ya Allah, wahai yang Maha menyiapkan anugerah untuk kami, tambahkan anugerah-Mu sebelum Kau sampaikan kepada kami. Ya Allah, dunia dan akhirat, wahai pemilik dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ana jadi semua balanya. Aku bersama hambaku yang mengingatku. Jika kau mengingat Allah, saat itulah Allah sedang bersamamu. Ya Allah, adakah kebersamaan yang lebih indah daripada bersama Allah? Ya Allah, maka sebutlah namanya dan ingatlah Dia. Ya Allah, kau akan menghadapnya kelak di yaumul qiyamah. Ya Allah, ya Allah, berilah hari-hari kami agar semakin indah, dari hari yang buruk menjadi hari yang indah, dari hari yang indah menjadi hari yang lebih indah. Berilah perasaan kami dan hati kami, dari hati yang gundah dan sedih menjadi hati yang tenang dan damai dengan kedamaian amal-Mu. Ya Allah, dari hati yang tenang menjadi hati yang lebih tenang dengan cahaya nama-Mu. Ya Allah, terangi wajah kami dengan cahaya-Mu, terangi hari-hari kami dengan cahaya-Mu, terangi pemikiran kami dengan cahaya-Mu, terangi dahi kami dengan cahaya-Mu, terangi ucapan kami dengan cahaya-Mu, terangi usia kami dengan cahaya-Mu, terangi kubur kami kelak dengan cahaya-Mu, terangi sakaratul maut kami dengan cahaya-Mu, terangi hari yaumul qiyamah dengan cahaya-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim. Selanjutnya kita berdoa bersama dengan Ya Rahman Rahim, dipimpin oleh Fadilatul Sayyid Ibrahim Adi. Ilahi doa penutup serta kalimat tauhid oleh guru kita Fadilatul Sayyid Habib Qutbi Muhammad Dari Abbas Allah masyhur. ولا حاجة إلا له شيخنا لأرض الله سبحانه الذي بحمد الرحمة من أحمد بن ذلك الحمد لله الحمد لله ورسول الله عليه وسلم.
تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا